Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau OneTeam MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyebut pernyataan Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, yakni Prof. Budi Santoso Purwakartiko, bernada Islamofobia yang dituliskan melalui akun media sosialnya. Pernyataan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 156 dan 157 KUHP tentang larangan ujaran kebencian terhadap golongan penduduk dan agama. Umat Islam sejatinya, kata Kiai Muhyiddin, harus melaporkan yang bersangkutan ke penegak hukum agar segera diproses demi penegakan keadilan bagi semua. Kiai Muhyiddin mengatakan, arogansi intelektual telah membutakan banyak orang termasuk para cerdik, orang pandai tetapi minus pemahaman agama. Karena itu, penegakan hukum di era disrupsi ini harus diutamakan dan menjadi skala prioritas guna menghindari kekacauan publik dan sosial distrust. Apalagi, kata Ketua Biro Hukum Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendukung Islamofobia di Indonesia memang sengaja dipelihara oleh rezim. Mereka kebal hukum dalam melakukan manuvernya. Bahkan, begitu banyak laporan masyarakat dipetisikan dengan berbagai alasan. Padahal, PBB secara resmi sudah sepakat bahwa tanggal 15 Maret adalah Hari Global Anti-Islamofobia. Sekali lagi, Ketua Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia itu menegaskan agar kasus ini diproses secara hukum. Rektor Institut Teknologi Kalimantan Prof. Budi Santoso Purwakartiko membuat gaduh dengan menulis status di laman Facebook pada 27 April 2022 hingga viral di media sosial. Tulisan Budi memicu kontroversi lantaran mengandung unsur suku, agama, ras, dan golongan atau SARA. Bahkan di media sosial, para netizen menyebutnya sebagai bentuk Islamofobia. Budi secara tertulis menunjukkan sikap anti terhadap mahasiswa yang mengucapkan kalimat dalam ajaran Islam seperti insya Allah, syiar, barakallah, hingga qadarullah. Bahkan, ia tidak segan melabeli mahasiswa perempuan yang berjilbab dengan sebutan manusia gurun. Selain itu, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Muhammad Khalil Nafis angkat bicara terkait Rektor Institut Teknologi Kalimantan Budi Santoso Purwakartiko yang diduga rasis ke mahasiswa berhijab. Pernyataan Rektor ITK terlanjur viral di media sosial dan mendapat hujatan dari banyak kalangan. Khalil Nafis mengecam Rektor ITK yang bersikap rasis dan tak pantas menyandang gelar guru besar melalui Twitter-nya. Diketahui, ITK merupakan perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Budi Santoso Purwakartiko mendadak menjadi sorotan publik setelah sebuah pernyataan kontroversialnya viral di media sosial. Budi diduga melakukan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antara golongan atau SARA lewat sebuah unggahan di akun Facebooknya. Dalam pernyataan tersebut, Budi secara terang-terangan membandingkan kecerdasan mahasiswanya yang mengenakan hijab dengan mereka yang tak pakai jilbab. Dia bahkan menyebut mahasiswa yang mengenakan hijab seperti manusia gurun. Di awal tulisan, Budi menceritakan pengalamannya saat berkesempatan mewawancari mahasiswa yang mengikuti seleksi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti Kemendikbudristek dalam seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Ia juga menyebutkan bahwa jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa, dan tidak satupun ia mendapatkan mereka hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 dan 3,9. Menurutnya, para mahasiswa itu bicara tentang hal-hal yang membumi, misalnya apa cita-citanya, apa minatnya, usahanya untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme, dan sebagainya. Budi lalu menyinggung mahasiswa tersebut tidak berbicara soal ungkapan yang lazim dalam agama Islam seperti insya Allah atau yang berarti jika Allah menghendaki. Dari 16 mahasiswa yang ia wawancara, hanya ada 2 yang cowok dan sisanya cewek. Lalu dari 14 ada 2 yang tidak hadir. Di tulisan bagian ini, Budi menyinggung soal mahasiswi berhijab. Pegiat media sosial Ismail Fahmi menegaskan bahwa apa yang dilakukan Budi bentuk perilaku rasis dan kebencian pada orang asing. Profesor Budi Santoso Purwakartiko menjabat sebagai Rektor ITK yang menekuni disiplin ilmu bidang teknik industri. Sosok guru besar tersebut dilahirkan di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Klaten pada 12 Mei 1969 silam. Ia menempuh pendidikan dalam disiplin ilmu yang ia tekuni di jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung dan berhasil lulus pada 1992. Sosok guru besar tersebut juga belajar di luar negeri. Ia merupakan University of Oklahoma, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar master dan doktor di perguruan tinggi yang sama. Selain menjadi akademisi di ITK, Budi Santoso Purwakartiko pernah mengajar di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya sebagai dosen teknik industri. Spesialisasinya ada pada bidang data mining, optimasi, dan metaheuristik. Ia menjabat sebagai Rektor ITK selama 2 periode, yakni 2014, 2018, hingga 2018, hingga 2022. Tak hanya aktif sebagai akademisi, ia juga turut andil dalam program beasiswa LPDP sebagai pewawancara Departemen Keuangan dari 2013 silam. Ia juga pernah berkontribusi sebagai anggota tim evaluasi kinerja perguruan tinggi swasta atau PTS di Dirjen Kelembagaan Dikti yang ia emban sejak 2015. Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia atau KSHUMI, Chandra Purnairawan, menyoroti status Facebook diduga milik akun Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Budi Santoso Purwakartiko, yang menyinggung isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Chandra, tulisan tersebut mengarah pada kebencian berdasarkan sara. Ia juga menyebut karena pernyataan tersebut menimbulkan kebencian dan penghinaan terhadap sara, maka pelakunya dapat dijerat pasal 156 dan atau pasal 157 ayat 1 KUHP JU pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sedangkan letak unsur pidana adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan kebencian atau penghinaan berdasarkan golongan, suku, agama, dan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Menurutnya, tulisan itu berpotensi melanggar pasal 156A KUHP. Unsur pidananya adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia. Bahwa dikarenakan deliknya dianggap telah selesai saat dia mengungkapkan status, ia mendorong agar aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum meskipun tidak ada laporan.
Itulah sekilas informasi yang viral saat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga.